Bayi untuk Sang CEO episode 17. 5 hari kemudian, hari yang akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan teman-temannya, namun tidak dengan Melissa. Hari di mana pesta reuni diadakan. Malam ini, Melissa sudah tampak rapi dengan gaunnya. Dia bahkan sudah merias wajahnya hingga tampak lebih cantik dari biasanya, serta sudah menata rambutnya dengan begitu cantik. Melissa masih mematut dirinya di depan cermin, hingga dia tak menyadari bahwa sejak tadi Satria sudah menatap apa yang sedang dilakukan Melissa. Ya, saat ini Melissa memang masih berada di apartemen Satria. Dia masih tinggal di sana seperti yang diinginkan Satria. Ibu dan adik-adiknya hanya tahu bahwa Melissa tinggal di rumah Naya karena dia sering lembur. Sedangkan Naya juga tak tahu bahwa Melissa tinggal di apartemen kakaknya. Setelah siang itu, hubungan yang terjadi antara Satria dan Melissa menjadi semakin panas. Satria seakan-akan tak bosan menyentuh tubuh Melissa. Bahkan pria itu seolah-olah tidak canggung lagi melakukan hal tersebut pada tubuh Melissa. Sedangkan Melissa lagi-lagi hanya pasrah. Bisa saja dia menolak keinginan Satria, namun Satria begitu mahir menggodanya, membuat Melissa kembali menjatuhkan pertahanannya hingga membuat hubungan intim mereka terjadi berulang kali tanpa paksaan sedikit pun. Melissa baru menyadari bahwa kini Satria sedang mengamatinya dengan tatapan penuh arti. Dia melihat suaminya itu berdiri cukup jauh darinya, namun tentunya terlihat dari bayangan cermin di hadapannya. Satria sudah rapi dengan tuksedonya. Pria itu berjalan dengan pelan tapi pasti mendekat ke arah Melissa. Tatapan mata keduanya seolah-olah terkunci, membuat Melissa tak mampu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jujur saja, Satria adalah pria yang paling tampan yang pernah ditemui oleh Melissa. Melissa tidak pernah menyebutkan hal itu ataupun mengakuinya, karena tanpa pengakuan darinya pun semua orang juga tahu bahwa Satria adalah pria yang sangat tampan. Tubuh pria itu tinggi tegap, terlihat sangat proporsional untuk tubuh seorang pria dewasa. Ekspresinya selalu tampak dingin dan membuat siapa saja yang menatapnya penasaran dan juga tertarik setengah mati. Penampilannya selalu keren. Siapa saja yang melihat Satria jelas tahu bahwa Satria adalah orang kaya raya. Tak ada yang sederhana dari pria itu, bahkan tatapan matanya saja mampu membius siapa saja yang sedang menatapnya. Sampailah Satria tepat di belakang Melissa. Keduanya kini sama-sama menatap bayangan masing-masing dari cermin di hadapan mereka. Telapak tangan Satria terulur, mendarat pada pundak Melissa, membuat Melissa seakan-akan dirayapi oleh gelenyar aneh di sekujur tubuhnya. Tanpa banyak bicara, Satria menyingkirkan rambut Melissa. Tubuhnya sedikit membungkuk, kemudian kepalanya menunduk dan mendaratkan ciuman lembutnya pada pundak Melissa tersebut. Melissa memejamkan matanya seketika, menikmati ciuman basah yang ditinggalkan oleh Satria di sana.
Melisa tidak mengerti kenapa Satria melakukan hal ini padanya. Seringkali pria itu bersikap seperti seorang suami yang begitu memuja istrinya. Namun, tak jarang Satria juga memperlakukan Melisa layaknya seorang perempuan murahan. Sebenarnya, manakah sosok Satria yang asli? Apakah yang dirasakan Satria terhadapnya? Apa yang membuat Satria begitu candu pada tubuh Melisa? Kecupan basah Satria itu berubah menjadi cumbuan panas, membuat Melisa tak kuasa mengerangkan nama Satria. Dan dia juga mulai tersadar bahwa keduanya tak boleh larut dalam gairah masing-masing. Mereka akan menjemput Naya. Mereka akan berangkat ke tempat reuni bersama-sama. Jadi, mereka tak bisa melakukan kegiatan panas seperti sebelum-sebelumnya. Satria, Melisa mengerangkan nama Satria. Tolong, jangan lanjutkan. Melisa akhirnya mampu mengucapkan kalimat itu. Satria lalu menghentikan aksinya seketika. Pria itu tampak membeku dengan posisinya. Lalu, Satria menegakkan tubuhnya kembali dan menatap Melisa dengan tatapan mata tajamnya. Memang, tadi adalah pertama kalinya Melisa menolak keinginan Satria. Hal tersebut tampaknya membuat Satria kesal karena terlihat jelas pada ekspresi wajah pria itu. Kita akan berangkat. Aku hanya tidak mau Naya bertanya-tanya kenapa kita terlambat menjemputnya. Melisa akhirnya mengemukakan alasannya secepat mungkin karena dia melihat Satria tampak sudah dengan ekspresi marahnya. Selesaikan apapun yang mau kamu lakukan. Aku tunggu di ruang tengah, ucap Satria dengan nada dingin sebelum pria itu membalikkan tubuhnya dan meninggalkan Melisa di kamar sendirian. Melisa menghela napas panjang. Dia cukup lega karena Satria mau mendengarkan ucapannya. Melisa tahu bahwa Satria sedang marah padanya. Setidaknya, pria itu tidak melanjutkan apa yang dia inginkan hingga nanti membuat acara mereka berantakan. Akhirnya, mereka sampai di rumah Naya. Satria masih menampilkan ekspresi wajah dinginnya, sedangkan Melisa tampak menunduk dan tak enak karena sudah menolak Satria dan membuat Satria tampak murung seperti itu. Kita bisa melakukannya nanti sepulang dari acara. Pada akhirnya, Melisa membuka suaranya ketika mereka masih berada di dalam mobil Satria. Melisa berharap bahwa dengan janjinya itu, Satria akan berubah dan menjadi tidak murung lagi. Bagaimanapun juga, mereka akan bersama-sama Naya sepanjang malam. Jadi, Melisa tidak ingin suasana menjadi tidak nyaman dengan sikap Satria yang mendingin seperti ini. Memangnya kamu yakin kalau aku masih bernafsu padamu nanti? Tanya Satria dengan nada menyindir. Wajah Melisa merona malu. Dia tidak menyangka bahwa Satria akan menjawab dengan jawaban penuh penghinaan seperti itu. Itu jika kamu masih ingin. Kalau sudah nggak mau, nggak apa-apa. Sok jual mahal sekali. Kamu harus sadar bahwa tubuhmu itu tak ada harganya sama sekali.
Kamu beruntung karena aku tak mengatakan pada siapapun bahwa kamu melacurkan diri padaku demi sebuah rumah dan juga sebuah ruko. Perkataan tajam Satria benar-benar menyakiti hati Melisa. Dia tak menyangka bahwa Satria akan mengucapkan kalimat itu, seolah-olah apa yang mereka lakukan selama ini memang demi sebuah kepuasan dan juga karena sebuah warisan. Melisa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Dia tak ingin riasannya jadi berantakan karena menangis. Dengar, Mel. Yang tadi adalah terakhir kalinya kamu menolak. Kamu harus sadar bahwa kamu tak memiliki hak untuk menolak. Melisa hanya mengangguk. Dia selalu sadar akan posisinya. Dia hanya ingin Satria lebih mengendalikan diri. Namun, apapun yang diinginkan Melisa pasti tak akan pernah bisa tercapai. Apalagi jika keinginan itu menyangkut tentang Satria. Keduanya lalu turun dari dalam mobil dan menuju ke arah pintu. Pintu dibuka menampilkan sosok Naya yang sudah tampak sangat cantik dan menawan. Naya sendiri tampak tersenyum bahagia melihat kedatangan Melisa dan juga Satria. Tadi, Satria memang sudah menghubungi Naya dan berkata bahwa Satria akan berangkat dari apartemennya dan menjemput Melisa, lalu menjemput Naya dan mereka langsung menuju ke tempat pesta reuni bersama-sama. Karena itulah, saat ini Naya tidak curiga sama sekali kenapa mereka berdua bisa datang bersama-sama. Ya ampun Mel, kamu cantik banget, ucap Naya kemudian. Melisa tersenyum lembut. Kamu juga tampak sempurna, Nay. Melisa menanggapi dengan cara memuji balik Naya. Naya tersenyum bahagia. Dia menatap ke arah Satria, kemudian senyumannya kembali mengembang. Kakak ganteng banget. Mel, kamu setuju kan kalau kakak aku jadi cowok terganteng yang pernah kita temui? Tanya Naya kemudian. Melisa tampak menunduk dan sedikit salah tingkah. Melisa sangat setuju dengan komentar Naya. Namun sekali lagi, Melisa tidak bisa mengungkapkan bagaimana dia mengagumi ketampanan Satria. Sedangkan Satria tampak tersenyum dengan ekspresi kebanggaannya. Tiba-tiba Naya menghilangkan senyumannya. Dia mundur menjauh, kemudian mengamati Melisa dan Satria secara bergantian. Hal tersebut membuat Melisa tidak nyaman. Dia takut bahwa rahasianya akan terbongkar. Sebenarnya kalian cocok loh kalau barengan gini, komentar Naya. Tapi sayangnya, kamu harus balikan sama Kak Tommy. Naya tampak sedikit memberengut sebal. Padahal aku gak keberatan loh kalau kamu jadi kakak ipar aku, goda Naya pada Melisa. Nay, sungguh Melisa merasa salah tingkah dibuatnya. Andai saja Naya tahu bahwa kini dirinya sudah menjadi kakak ipar temannya itu. Kamu tenang saja, sebentar lagi kamu akan mengenal calon kakak ipar kamu, ucap Satria dengan tenang tapi pasti. Melisa menatap Satria seketika dengan tatapan penuh tanya. Sedangkan Naya tampak antusias menatap ke arah kakaknya itu. Beneran kak? Siapa?
kakak sudah punya pacar? Ah, aku pasti sudah nyangka kalau Kak Satria sudah ada pacar. Mana mungkin cowok kayak kakak masih sendiri? Komentar Naya dengan nada yang begitu antusias. Satria hanya tersenyum miring menanggapi komentar adiknya itu. Sedangkan Melisa tampak mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ekspresinya menjadi sendu ketika membayangkan bahwa Satria kemungkinan besar telah memiliki kekasih yang akan dikenalkan kepada Naya. Memang, Naya benar. Seharusnya Melisa sadar bahwa pria seperti Satria tak mungkin masih sendiri tanpa kekasih. Pria itu pasti memiliki kekasih di luar sana. Karena itulah sangat wajar jika Satria selama ini memperlakukan dirinya hanya sebagai pemuas nafsunya saja. Ya, seharusnya Melisa sadar diri dan tidak berharap lebih pada pria seperti Satria. Bersambung, nantikan episode 18-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.